Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan saya Saumadiniya Saputri dengan NIM 2415201023 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Afia SEST MKM dengan judul materi Organ Reproduksi Laki-laki. Nah, hal yang dipelajari pada materi kali ini, yang pertama ada organ reproduksi laki-laki bagian luar dan organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama kita masuki organ reproduksi bagian luar. Apa saja sih yang terdapat pada bagian organ reproduksi bagian luar ini? Nah, mari simak penjelasan saya berikutnya. Yang pertama ada penis. Penis ini berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans atau kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang atau berereksi. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung. Berfungsi melindungi testis dan menjaga suhu testis agar selalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Bukan hanya itu, skrotum juga membantu mengatur hormon testosteron. Kita lanjuti dengan memasuki materi yang kedua, yaitu organ reproduksi bagian dalam. Apa saja sih yang terdapat pada organ reproduksi bagian dalam ini? Yuk simak penjelasan saya. Nah, organ reproduksi bagian dalam yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon ini penting untuk perkembangan karakteristik seksual pria seperti suara yang lebih berat, pertumbuhan rambut tubuh, dan pembentukan otot. Testis berjumlah sepasang berbentuk bulat telur. Terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut tubulus seminiferus. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epididymis yang berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Epididymis ini terdiri dari 3 struktur bagian utama. Yang pertama ada kepala epididymis, bagian atas yang menerima sperma kecil bernama tubulus seminiferus. Yang kedua ada badan epididymis, bagian tengah tempat sperma mulai mengalami pematangan. Dan yang terakhir ada ekor epididymis, bagian bawah tempat sperma disimpan sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Saluran reproduksi yang kedua ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju uretra. Peran vas deferens dalam proses reproduksi yang pertama mengumpulkan sperma dari epididymis, mengangkut sperma ke uretra selama ejakulasi, membantu pencampuran sperma dengan cairan seminar. Saluran reproduksi yang ketiga yaitu uretra atau saluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Struktur uretra ini terletak di bawah kandung kemih, panjangnya sekitar 15-20 cm pada pria. Terdiri dari 3 lapisan, mukosa, otot polos, dan jaringan ikat. Kita masuki pada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama ada vesicula seminalis yang berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Bukan hanya itu, dia juga berfungsi sebagai tempat penggabungan saluran reproduksi, pengaturan aliran cairan reproduksi, dan peran dalam ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Prostat memproduksi PSA atau prostat spesifik antigen, yaitu enzim yang membantu mencairkan semen atau air mani setelah ejakulasi sehingga sperma dapat bergerak lebih bebas. Yang terakhir ada kelenjar Cowper atau bulbouretral, menghasilkan cairan yang bening dan berlendir serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini juga berfungsi sebagai pelumas saat hubungan seksual. Kelenjar ini terletak di belakang prostat dan di atas otot panggul, dekat dengan saluran uretra. Nah, untuk mempermudah memahami tata letaknya, di sini saya sudah mencantumkan tebak nama organ beserta kunci jawabannya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.